kembali akan disampaikan oleh Bapak I Gede Alfian Septamiarsa, SSOS MIKOM, Ketua IPRA Humas Cabang Provinsi Jawa Timur. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Alfian, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Indah sebagai MC. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa pengalaman di sini ya. Saya lebih ke sharing-sharing kalau tentang teori tadi setelah disampaikan dari Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio yang banyak insight sekali Pak terhadap untuk kehumasan pemerintah terutama ya. Nah, di sini kan temanya tentang pandemi dan juga disruption. Ini saya akan sedikit membawakan tentang pengalaman di Jawa Timur ya. Nah, ini saya membawa tentang humas pemerintah di era digital dan pandemi. Nah, kenapa sih sebenarnya di era digital dan pandemi sekarang ini sebenarnya saling berkaitan banget antara pandemi dan juga era digital. Nah, kondisi pandemi sekarang ini sangat mengubah cara berkomunikasinya kita. Yang jika sebelumnya kita sering berkumpul sama teman-teman atau keluarga atau rekan kerja misalkan banyak gitu ya setelah ada masalah terus diskusi. Nah, dengan adanya pandemi ini kita diminta untuk menjaga jarak agar bisa menjaga kondisi masing-masing. Kemudian ada sistem WFH, WFO. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya agar bisa tetap terkonektif nih? Karena kan sebagai humas harus bisa tetap connect kita dengan instansi kita, juga kepada masyarakat, dan juga media. Nah, salah satu fungsinya digital sini untuk mengkonekkan ya. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan diri, saya I Gede Alfian Septamiarsa atau biasa dipanggil Gede. Di sini saya sebagai Pranata Humas ahli pertama Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, saya alhamdulillah diminta atau ditunjuk diberikan wewenang untuk sebagai Ketua PC IPRA Humas Jawa Timur. Nah, di sini saya diminta untuk menggantikan Ketua IPRA Humas Pusat, yaitu Mbak Melani, untuk menyampaikan materi di sini. Nah, di sini IPRA Humas saya juga sebagai anggota di bidang diseminasi informasi. Berikut Instagram, Twitter, Facebook, email, dan WhatsApp. Nah, berangkat di pandemi. Sebenarnya pandemi atau dampak COVID-19 itu apa sih dampaknya? Banyak banget seperti kesehatan, kemudian sosial ekonomi pastinya ya. Karena, nah itu tadi, kita biasanya sering berkumpul sama teman-teman, kemudian sama keluarga. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita jaga jarak nih, supaya kita tidak bisa menularkan penyakit COVID tersebut dan juga kita tidak tertular. Begitu juga budaya, biasanya kita kalau ketemu orang, salaman atau apa, ini sekarang kalau ketemu orang seperti ini, hormat atau sikut gitu. Kemudian pendidikan juga, biasanya kita di sekolah, belajar tatap muka. Nah, kalau dengan adanya pandemi ini, sekarang menggunakan sistem tatap muka yang juga hibrid. Jadi ada di dalam kelas, juga ada di rumah, melalui Zoom atau Google Meet, dan sebagainya. Nah, tentang era digital. Nah, seperti diketahui bahwa era digital ini sangat cepat dan dinamis. Nah, ini perlu sebagai humas pemerintah, kita harus paham nih tentang kondisi pandemi seperti apa dan era digitalnya seperti apa. Nah, era digital ini sangat mempengaruhi budaya yang kita. Biasanya kita kalau di ruang makan sebelum era digital ini sangat pesat, dulu itu kalau di tempat makan ya kita ngobrol sama keluarga, misalkan ada bahan yang didiskusikan itu kita bisa sharing-sharing ke keluarga. Misal lagi ada permasalahan nih di kantor, kita bisa sharingkan ke keluarga. Atau misalkan di kantor, kita lagi ada permasalahan krisis di perusahaan. Biasanya kita diskusi sambil makan. Nah, kalau sekarang dengan adanya digital, kadang-kadang kita asik sendiri sama namanya gadget, handphone. Nah, jadinya gadget ini sebenarnya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Konvergensi media ini teman-teman mungkin tahu ya tentang perkembangan digital atau media. Nah, ini kita dulu biasa pakai handphone Nokia misalkan ya. Itu biasanya kalau kita mendapatkan informasi atau untuk mendapatkan informasi kita
biasanya telepon atau SMS, dan itu sama-sama membutuhkan biaya. Kemudian ada pager. Pager ini sifat komunikasinya satu arah, jadi kita mendapatkan informasi, hanya menerima pesan aja ya dari menyampaikan pesan. Kita nggak bisa bales. Kemudian ada disket. Nah, ini floppy disk ini biasanya untuk menyimpan file-file kita dan jumlahnya terbatas. Kemudian ini kalau foto, sebagai humas kan biasanya mendokumentasikan kegiatan. Dengan adanya roll ini biasanya terbatas, nggak bisa banyak. Sedangkan sekarang dengan teknologi yang sangat pesat, nah memorinya sangat banyak, dan juga umpamanya kalau foto ada yang salah atau apa, itu bisa terus tinggal dipilih aja. Kalau dulu effort banget, kalau mamanya sudah moto terus ternyata hasilnya kurang menarik untuk disampaikan ke teman-teman media atau masyarakat, itu kita tidak bisa mengulangi lagi. Jadinya benar-benar memanfaatkan momen itu harus diperhatikan. Kemudian dulu kalau rekan-rekan humas liputan, mungkin masih ada yang ingat menggunakan kaset seperti ini ya, tape recorder kemudian kaset. Nah, umpamanya kalau sudah selesai liputan, itu biasanya kita simpan dulu, terus kemudian habis itu kalau mamanya mau dipakai lagi, harus ditindih lagi. Jadi ada kemungkinan bisa kehapus data-data yang lama. Nah, sekarang kita bersyukur dengan adanya teknologi yang semakin pesat, ada handphone, kemudian ada tablet, ada laptop. Jadi ini bisa menyimpan berbagai macam kegiatan, juga kita bisa mendapatkan akses informasi yang lebih. Nah, ini tentang data digital yang saat ini jumlah per Januari 2020, total populasi di Indonesia sebanyak 272 juta penduduk. Nah, yang menggunakan mobile phone atau handphone ini ternyata lebih banyak dari total populasi, bahkan 124%-nya. Nah, ini peluang-peluang ini yang harus bisa dibaca oleh humas pemerintah. Kita sebagai humas pemerintah harus aware terhadap ini. Kemudian internet users sebanyak 175,4 juta atau 64%. Ya, ini apa aja sih sebenarnya aplikasi yang sedang marak di Indonesia dipakai. Nah, per Januari 2020, YouTube merupakan yang terbanyak digunakan. Kemudian dilanjutkan WhatsApp, Facebook. Nah, kita sebagai humas harus tahu nih cara menggunakan YouTube yang benar, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram. Karena ini banyak dipakai untuk masyarakat. Nah, ini juga untuk search link-nya, ada Google, YouTube, dan sebagainya. Nah, sebagai humas juga harus paham kondisi masyarakatnya kita. Kita harus menyampaikan informasi ke baby boomer seperti apa, kemudian ke generasi X seperti apa, milenial bagaimana caranya dan karakteristiknya, kemudian ke generasi Z itu kayak gimana, itu kita harus paham kondisinya. Nah, ini seperti ini. Generasi Z sendiri, tadi kan banyak kondisinya tentang platform media, banyak menggunakan YouTube. Nah, ternyata Gen Z sendiri itu banyak menggunakan Instagram. Jadi sebagai humas pemerintah juga harus paham nih tentang penggunaan Instagram dan juga YouTube. Nah, saya sharing sedikit tentang strategi humas dalam lingkup di Biro Administrasi Pimpinan saat pandemi sekarang ini. Nah, kita melakukan beberapa hal selama pandemi ini, pemberitaan dan publikasi. Tentunya sebagai humas kita harus menyampaikan kondisi tentang penanganan COVID-19 di Jawa Timur seperti apa, kemudian bagaimana program-program untuk menyentuh masyarakat, bagaimana dan sebagainya. Kemudian penyampaian informasi dan konten melalui media sosial, koordinasi dengan instansi terkait dengan media, kemudian menangkal hoax. Nah, dengan perkembangan era digital seperti saat ini, memang yang namanya hoax itu tidak bisa dihindari, tetapi kita sebagai humas pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mengklarifikasi jika ada informasi-informasi yang tidak benar. Kemudian update perkembangan COVID-19. Ini penting sebagai humas pemerintah untuk mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Apalagi sebagai humas pemerintah di daerah, ini kadang-kadang banyak banget yang ditanyai, ini gimana di Jawa Timur, perkembangannya gimana di kabupaten ini, di kota ini, itu harus kita update terus. Nah,
Terkait pemberitaan dan publikasi, ini dibagi lagi menjadi siaran pers atau rilis. Ini biasanya kemampuan kita diasah untuk membuat siaran pers atau rilis setelah meliput kegiatan. Kemudian siaran pers ini kan tidak selalu dipublikasikan ya oleh media. Kadang-kadang apa yang kita inginkan untuk disampaikan di media cetak atau media online tidak tersampaikan. Kadang-kadang kita memang butuh yang namanya editorial, agar pesan yang kita sebenarnya inginkan sampai ke masyarakat itu bisa tersampaikan. Ini melalui editorial. Kemudian siaran pers tersebut juga disampaikan tidak hanya untuk ke teman-teman media, juga kita update ke website. Nah, seperti ini siaran pers yang ada di Biro Administrasi Pimpinan yang dulu Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini editorialnya dan juga website. Nah, website ini penting untuk tetap bisa diakses masyarakat informasi tersebut. Nah, media sosial di era digital ini penting sekali untuk kita. Nah, untuk mencapai masyarakat dengan era digital, kita itu harus benar-benar hadir di media itu, atau di era digital atau di media sosial. Nggak mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi hati kita nggak benar-benar full di media sosial itu. Jadi kita harus mencapai masyarakat itu, kita harus mengetahui apa yang diinginkan. Kadang-kadang kita bisa mengetahui keinginan masyarakat nih dari membaca komen-komennya. Oh, ternyata masyarakat butuhnya butuh, misalkan sekarang kan zaman pandemi itu lagi butuh vaksinasi. Nah, kita bisa mengetahui di daerah ini ada kekurangan vaksinasi. Nah, dengan mengetahui itu kita bisa menginfokan ke Dinas Kesehatan misalkan. Teman-teman humas di Dinas Kesehatan ini ada informasi kalau di daerah, misalkan Kabupaten Mojokerto kekurangan vaksinasi, itu kita bisa menyampaikan. Nah, kita harus peka ini sebagai humas pemerintah. Tidak hanya kita yang ingin menyampaikan informasi, tetapi kita juga harus paham tentang kondisinya di masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Untuk membuat sebuah konten atau menyampaikan pesan di media sosial, kita biasanya melakukan diskusi grup terlebih dahulu. Biasanya kita lakukan grup discussion atau diskusi grup, ada yang bersifat tahunan, ada yang sifatnya bulanan. Jadi tahunan kita melis hari-hari apa yang penting bagi humas pemerintah. Misalkan sebagai Pemprov Jatim kan menaungi juga kabupaten kota. Nah, kita harus tahu kapan hari jadinya kabupaten kota. Di kota Surabaya misalkan tanggal 31 Mei, ulang tahunnya harus diucapkan di lewat media sosial. Kemudian di Kabupaten Trenggalek kapan. Nah, ini kita list. Kemudian hari-hari nasional itu juga kita list. Terus isu-isu apa yang kira-kira akan dibahas, itu kita juga list dalam diskusi itu. Nah, untuk yang bulanan, kita juga lakukan evaluasi. Jika bulan ini ada yang kurang nih dalam penyampaian informasi ke masyarakat lewat media sosial. Nah, itu kita diskusikan pada grup. Kemudian setiap harinya, sebagai humas pemerintah yang aktif dalam media sosial, kita harus melakukan monitoring infografis dengan media lain. Misalkan saat ini pandemi, harus update tentang WHO. Bagaimana sih kayak masker yang awalnya 1 lapis, kemudian sekarang dengan adanya varian Delta harus pakai 2 lapis. Itu kita harus update terus di WHO. Kemudian kumparan isu-isu apa atau tips and trick apa yang menarik untuk masyarakat itu bisa kita update di kumparan, atau ada berita tentang apa, kebijakan tentang apa, pusat, itu bisa kita update di Detik atau Antara, Kompas, dan sebagainya. Indonesia Baik.id itu kita bisa update. Jadi humas tetap harus update dari isu atau tips atau pesan-pesan khusus dari pusat, itu tetap harus diupdate tiap hari. Jadi kita dalam penyampaian infografis misalkan itu enggak sampai ketinggalan zaman atau kuno. Kemudian sini, nah bagaimana kita bisa menyusun konten yang baik? Kita harus memahami audiensnya, kemudian tentukan targetnya seperti apa, dan juga tingkatkan kreativitas. Nah, caranya tingkatkan kreativitas, misalkan kita kebiasaan membuat infografis seperti ini. Nah, dengan tadi
melakukan monitoring di Indonesia Baik, kemudian WHO atau Detik, itu kita bisa menambah insight. Ini kayaknya menarik kalau dibikin seperti ini, atau dibikin videografis seperti ini. Kayaknya lebih menarik. Nah, itu dengan monitoring kita bisa lebih meningkatkan kreativitas dan pilih tools yang senyaman kita. Kan sekarang banyak, ada yang pakai Canva atau Photoshop atau CorelDRAW. Ini kita pilih yang kira-kira nyaman dengan kita dan kita mahir di situ. Nah, ini kita sebagai humas pemerintah juga harus paham bagaimana isi-isi di dalam Twitter, Facebook, karakteristiknya seperti apa sih. Kalau Instagram misalkan harus lebih menarik dari segi gambarnya, infografisnya. Kemudian di Facebook ini lebih ke campuran antara foto, kemudian narasinya. Itu orang akan lebih banyak membaca di Facebook daripada di Instagram. Kemudian Twitter, dalam membuat quote-quote atau pesan, itu jangan sampai terlalu panjang seperti rilis. Jadi yang paling penting dari siaran pers itu kita bisa masukkan di dalam Twitter. Ada LinkedIn, kemudian ada YouTube, video yang menarik seperti apa itu kita harus sampaikan. Nah, sebagai humas pemerintah, ini tadi kita harus paham keinginannya masyarakat seperti apa, keinginannya seperti apa, dan apa yang kita inginkan. Jadi betul yang disampaikan Prof. Widodo, kita sebagai jembatan. Jadi kita ingin menyampaikan apa dan masyarakat inginnya seperti apa, itu kita harus paham. Jadi pesan yang kita sampaikan bisa terkoneksi ke masyarakat. Nah, karena kita itu biasanya hidup di visual, generasi visual, jadi kata-kata itu memang bagus. Visual juga bagus, tapi kombinasi keduanya agar tidak bosan ya. Kalau terlalu banyak kata-kata, itu ya bosan. Kalau umpamanya terlalu gambar yang besar, itu juga bosan. Jadi kata-kata dan juga gambar yang bagus, itu akan semakin menarik perhatian masyarakat. Nah, ini mungkin teori-teori aja sih. Nah, ini contoh-contohnya yang kita bisa update infografisnya. Ternyata keterampilan hadapi revolusi industri itu seperti ini. Nah, versinya Jawa Timur misalkan, itu kayak gimana? Kita harus koordinasi sama Dinas Tenaga Kerja. Misalkan di Dinas Tenaga Kerja, apa sih yang kira-kira bisa menghadapi revolusi industri 4.0 atau dari Disperindak Jatim. Kemudian ada Awas Biro Umroh Abal-Abal. Nah, ini kita bisa tanya ke Kemenak seperti apa kira-kira. Nah, ini contoh-contohnya infografis dari Humas Prof Jatim. Nah, waktu itu kan sempat viral tentang penggunaan atau konsumsi terhadap degan hijau. Yang konon katanya bisa menyembuhkan COVID-19. Nah, ini kita sampaikan seperti apa sebenarnya, apakah itu betul atau enggak. Nah, ternyata memang ada betulnya, tetapi juga yang jadi obat itu ternyata mitos. Nah, ini sebagai humas pemerintah kita harus bisa memberikan informasi yang benar. Terus ini infografis kegiatan-kegiatan gubernur, kita bikin poin-poinnya. Nah, seperti ini bagi sembako, di mana, kemudian kapan, itu juga harus disampaikan. Sehingga, Pemprov Jatim atau gubernur telah memberikan sembako ke warga. Kemudian ternyata di Sutomo itu telah dibuka untuk ruang ICU dengan menggunakan parkir. Itu kita harus menyampaikan infografisnya dengan efektif dan efisien. Nah, humas juga harus memahami sebuah konten itu seperti raja, tetapi untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat adalah ratu. Jadi mendapatkan perhatian dari masyarakat itu penting untuk humas pemerintah. Jadi sebagai humas pemerintah kita harus mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kita juga harus fokus terhadap pesan yang ingin kita sampaikan. Kita ingin fokus di media apa, pesannya seperti apa. Dan konsisten. Jangan misalkan kita menyampaikan infografis hari ini, terus besok tidak disampaikan lagi, besoknya disampaikan lagi. Nanti masyarakat akan menunggu-nunggu. Ini sebenarnya kayak gimana sih ini, pemerintah itu maksud. Terus kemudian mengadakan vaksinasi. Misalkan hari ini diadakan vaksinasi di tempat ini, kemudian besok nggak ada vaksinasi. Itu nanti akan dipertanyakan oleh masyarakat.
kemudian jadi yang unik. Nah, dalam menyampaikan pesan tadi kita harus bisa catchy ya dalam hal ini agar bisa tetap diingat masyarakat dan diterima masyarakat. Kemudian, nah, sebagai humas pemerintah ini kita juga harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan media. Karena apalagi dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita nggak bisa bertemu orang banyak, kita harus menjalin relasi dengan dinas-dinas lain. Misalkan kita butuh data tentang vaksinasi, kita bisa menghubungi humas yang ada di dinas kesehatan. Kemudian tentang perindustrian, kita bisa tanya informasi ke humasnya Disperindak atau orang-orang yang berkaitan dengan Disperindak situ. Kemudian di sini di Biro Administrasi Pimpinan kita ada yang namanya liputan khusus. Biasanya dalam kunjungan gubernur itu kita melibatkan media yang tergabung dalam Pokja, Kelompok Kerja Wartawan Pemprov Jatim. Nah, itu kita biasanya mengundang mereka untuk meliput kegiatan tersebut. Karena pandemi kita batasi, misalkan keluar kota hanya 3 orang yang ikut ke luar kota. Seperti itu. Kalau dulu bisa lebih banyak. Nah, sekarang karena pandemi kita batasi. Dan benar-benar yang harus kondisinya fit dan selalu terkontrol swabnya. Kemudian ada press conference. Setiap acara yang ada di Surabaya misalkan atau di Gerahadi, itu kita setelah acara ada press conference. Nah, press conference-nya kayak gimana? Ini juga menjaga jarak. Biasanya gubernur di depan, terus ada press line, dan tidak boleh bergerombol. Dan juga ada siaran live atau tunda. Ya, seperti ini kegiatan. Nah, meskipun kita liputan, ini kita harus benar-benar menjamin wartawan itu juga tetap sehat dan hasilnya negatif swab-nya. Kemudian kita juga harus menjaga jarak, menggunakan masker. Nah, ini juga sebagai humas pemerintah kita harus bisa menangkal hoax dan komentar negatif. Cross-check ke sumber berita, saring sebelum sharing, kemudian upload konfirmasi berita hoax, dan jangan mudah baper di medsos. Kalau misalkan ada yang memberitakan di sebuah instansi ini, seperti ini, jangan langsung kita baper. Kita informasikan yang baik dulu, dan menjawabnya dengan baik. Kemudian jangan emosi, yang jelas jangan baper, jangan emosi dalam penyampaian di media sosial atau ke masyarakat. Kemudian konfirmasi di WhatsApp group. Biasanya ini Bapak Ibu kita atau keluarga kita banyak yang sebelum tahu kebenarannya udah langsung di-share. Nah, kalau kita tahu bahwa berita itu salah, segera kita konfirmasi ke grup WhatsApp itu. Bu atau Pak, ini beritanya salah, yang benar kayak gini. Nah, kita harus segera mengkonfirmasi terkait berita hoax tersebut. Tadi cek fakta, dan semua kehidupan beralih ke internet. Menangkal hoax seperti ini. Nah, kita sebagai humas pemerintah juga harus selalu update perkembangan COVID-19 di Jawa Timur, baik di tingkat provinsi, pusat maupun kabupaten kota. Biasanya kita sih ngeceknya di info COVID-19 dan ada di IG juga dan update perkembangan nasional. Nah, sebagai humas pemerintah, kita harus sebagai humas yang baik dan menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nah, biasanya karena saya hobi menulis, saya biasanya menyampaikan gagasan atau pesan-pesan khusus dari pemerintah itu melalui tulisan saya yang dituangkan ke media. Misalkan kayak penggunaan masker double. Nah, itu saya karena kebiasaan, kemudian memang panduannya dari WHO seperti itu, yang saya coba tuangkan ke tulisan. Karena dengan adanya tulisan itu, jadi bisa dimengerti oleh masyarakat. Nah, fakta saat ini, teknologi memang semakin canggih. Tantangan yang ditimbulkan semakin bisa membuat disinformasi dan misinformasi. Nah, sebagai humas, ini sebagai tantangan banget untuk menyampaikan bahwa informasi ini benar atau informasi ini salah, agar tidak disinformasi. Kemudian, sebagai humas pemerintah, itu sebagai komunikator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.